Pemirsa Khazanah, ada pohon yang sangat istimewa dan banyak tumbuh di tanah air, namanya pohon bidara. Pohon ini disebut-sebut dalam Al-Quran dengan nama sidar. Bahkan pohon sidar atau bidara ini termasuk tumbuhan yang tumbuh di surga. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Itu sebabnya, daun bidara inilah yang biasa digunakan untuk mengobati gangguan jin. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati gangguan jin? Wahab bin Munabbih, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran menyarankan cara menggunakannya untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sedangkan untuk mengobati sihir, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus, lalu dicampurkan air, dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat, dan juga dicampur bidara, dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW saat ada seseorang yang akan masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr atau daun bidara. Hadits riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Ahmad. Wanita bersuci dari haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara, lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya, dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak misek, lalu dia berbersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadits riwayat Muslim dari Aisyah. Selain itu, daun bidara bisa dijadikan campuran untuk memandikan jenazah. Campuran seperti inilah yang digunakan Nabi SAW sebagai campuran air saat memandikan jenazah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Atiyah menuturkan, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil? Beliau bersabda, ya. Dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Al-Quran menyebut pohon bidara ini dengan sebutan pohon sidr yang disebut sebagai pohon surga. Artinya, pohon sidr banyak tumbuh di surga. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28 disebutkan, di surga, pohon sidr atau bidara ini diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 32. Maka pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa, karena merupakan tumbuhan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di surga. Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya? Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya, buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna, dan tidak satupun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Pohon sidr di surga ini mengingatkan pada tempat yang paling tinggi di alam raya ini yang disebut Nabi SAW dengan Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj di langit ketujuh.
Sidrah berarti bidara, muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara, hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk, termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ketujuh. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Wallahu a'lam.